Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ivan Hidayatullah. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang penelitian machine learning, membahas beberapa jurnal yang sudah saya review. Ini merupakan salah satu tugas dari proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Langsung saja. Untuk topiknya yaitu ini saya membahas mengenai tentang pertumbuhan layanan bank digital secara signifikan akibat digitalisasi, ancaman cyber meningkat seperti phishing, ransomware, dan DDoS, penggunaan machine learning untuk menganalisis data besar dan mendeteksi ancaman real time. Ini lebih topik spesifiknya, dan ini ada beberapa jurnal yang sudah saya review. Contohnya yaitu ini ada Integrating Machine Learning for Sustaining Cybersecurity in Digital Banks dari karya Muaz Asmar Alia Tukan. Nah, untuk uh, inti dari jurnal ini adalah penelitian ini yang disajikan dalam makalah mengintegrasikan pembelajaran mesin untuk mempertahankan keamanan cyber di bank digital, membahas tantangan mendesak yang dihadapi oleh bank digital dalam menjaga data keuangan sensitif dengan latar belakang meningkatnya ancaman cyber. Masalah utama termasuk prevalensi ancaman orang dalam, serangan DDoS, ransomware, phishing, dan rekayasa sosial yang memerlukan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat. Studi ini menyelidiki bagaimana algoritma pembelajaran mesin dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam kerangka kerja keamanan cyber untuk meningkatkan pertahanan dan mengurangi risiko ini. Ini menekankan pentingnya pertimbangan etis seperti potensi bias dan masalah privasi dalam penyebaran teknologi pembelajaran mesin. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya analisis komparatif sebagai metode pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk melindungi sistem perbankan digital. Dengan mensintesis wawasan dari literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana pembelajaran mesin dapat meningkatkan upaya keamanan cyber di bank digital, memastikan kepercayaan dan pertahanan pelanggan dalam menghadapi ancaman berkembang. Nah, untuk review yang kedua ini, yaitu tentang a phishing attack detection model using natural language processing and deep learning, karya Eduardo Benavides Astudillo, Walter Futer, and German Rodriguez Galan. Inti dari ya, makalah ini atau jurnal ini yaitu penelitian ini diuraikan dalam makalah A Phishing Attack Detection Model Using Natural Language Processing and Deep Learning, mengangkat isu pentingnya mendeteksi keuangan phishing dengan menganalisis konten teks pada halaman web. Alih-alih bergantung pada metode berbasis URL yang konvensional. Studi ini menyoroti adanya kesenjangan signifikan dalam literatur yang ada, di mana sebagian besar penelitian lebih berfokus pada email phishing atau analisis URL, sehingga mengabaikan informasi tekstual yang kaya yang terdapat pada halaman web. Untuk mengatasi permasalahan ini, pengembang model yang menerapkan teknik Natural Language Processing atau NLP ini untuk mengekstrak dan menganalisis fitur semantik serta sintaksis dari teks halaman web. Mereka juga memanfaatkan 4 algoritma pembelajaran mendalam, memori jangka panjang pendek, LSTM, LSTM bidirectional, BILSTM, Engage Recurrent Unit, GRU, dan bidirectional GRU untuk mengklasifikasikan halaman web sebagai phishing atau sah dan berhasil mencapai akurasi luar biasa sebesar 97% 3,9% dengan model Bing Rule. Nah, pendekatan inovatif ini tidak hanya meningkat kemampuan deteksi serangan phishing, tetapi juga menjaga kekayaan intrinsik teks yang seringkali hilang dalam metode konvensional. Untuk penelitian selanjutnya, yaitu Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in the Financial Service Industry, Bibliometric Review, karya Debuta Patnaik, Sougatar Rai, and Ragu Raman. Inti dari penelitian ini yaitu berfokus pada aplikasi kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin ML, dan dalam sektor perbankan, jasa keuangan, dan asuransi. Ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang ada dengan memberikan tinjauan bibliometrik yang secara sistematis
menganalisis publikasi ilmiah, kutipan, dan struktur matematik yang terkait dengan AI dan ML di industri ini. Nah, studi ini juga menyaring total sekitar 39.498 artikel ini, pada akhirnya mengidentifikasi 1.045 yang memenuhi kriteria inklusi, sehingga membangun gambar komprehensif tentang landscape penelitian. Melalui analisis kejadian bersama, penulis mengidentifikasi 9 kelompok penelitian yang berbeda, yang mencakup berbagai topik seperti fintech, manajemen risiko, anti pencucian uang, dan ilmu aktuaria. Tinjauan bibliometrik ini tidak hanya menyoroti keadaan penelitian saat ini, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian, kritis dan peluang untuk studi masa depannya, sehingga penyumbangan wawasan berharga bagi pembuatan kebijakan, penelitian, dan praktisi di sektor BFSI ini. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya AI dan ML dalam meningkatkan efisiensi operasional dan proses pengambilan keputusan dalam industri, sementara juga menyarankan arahan untuk penelitian masa depan untuk mengeksplorasi lebih lanjut manfaat dan aplikasi potensial teknologi ini. Kemudian ada jurnal Intelligent Deep Machine Learning Cyber Phishing URL Detection Based on Bird Future Extraction. Karya Buana El Sadik, Ashraf Osman Ibrahim, Sakila Bashir, Manuel Abdullah Al-Hahli, Sarah Auswanifi, Haya Akotani, Nihal Al-Habri, dan Nakmeldin. Nah, inti dari penelitian ini itu dia membahas meningkatnya ancaman serangan phishing yang merupakan upaya penipuan yang untuk menipu individu agar memberikan informasi sensitif melalui URL berbahaya. Phishing ini telah menjadi semakin canggih sehingga penting untuk mengembangkan metode deteksi cerdas untuk melindungi data penggunanya. Studi ini juga memperkenalkan teknik baru untuk mendeteksi URL phishing dengan memanfaatkan BERT Bidirectional Encoder Representation for Transformer untuk ekstraksi fitur. Dikombinasikan dengan metodologi pembelajaran mendalam, para penulis menggunakan dataset yang berisi 549.346 entry URL situs web phishing untuk melatih model mereka yang bertujuan untuk meningkatkan keakuratan sistem deteksi. Metode ini juga diusulkan mencapai akurasi yang mengesankan sebesar 96,66% mengungguli beberapa teknik yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman semantik dalam analisis URL membandingkan kemampuan BERT dengan metode non-semantik tradisional seperti vektorisasi hashing yang seringkali gagal menangkap makna teks yang bernuansa dan menggunakan jaringan saraf konvolusional CNN. Bersama BERT, penelitian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam deteksi phishing, menekankan perlunya model canggih dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan ancaman dunia maya. Yang kemudian ada Intelligent Phishing Detection Scam Using Deep Learning Algorithm. Karya Moruf Aknin, Adebawali, Kinti Lewin, N.H. Hossain. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem deteksi phishing canggih yang memanfaatkan teknik pembelajaran mendalam untuk meningkatkan identifikasi serangan phishing yang telah menjadi semakin canggih dalam beberapa tahun terakhir ini. Studi ini juga memperkenalkan model hibrida bernama Intelligent Phishing Detection System or IPDS yang menggabungkan algoritma convolutional neural network or CNN and long short-term memory LSTM yang menganalisis berbagai fitur halaman web, termasuk URL, teks, dan gambar. Dataset yang digunakan untuk melatih model terdiri dari 1 juta URL, lebih dari 10.000 gambar, dan memungkinkan evaluasi komprehensif tentang efektivitas model dalam mendeteksi situs phishing. Temuan menunjukkan bahwa IPDS mencapai tingkat akurasi 93,28%, menunjukkan potensi untuk yang secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi phishing dibandingkan dengan metode yang ada yang terutama berfokus pada fitur berbasis teks. Penelitian ini juga menyoroti keterbatasan penelitian yang sebelumnya, yang seringkali tidak menggabungkan ragam fitur atau mengoptimalkan parameter untuk presisi yang lebih baik, sehingga menginformasikan desain sistem yang diusulkan. Secara keseluruhan juga, penelitian ini juga membahas kebutuhan mendesak akan metode deteksi phishing yang lebih efisien untuk melindungi penggunaan online dari ancaman yang berkembang di landscape digital.
Nah, jadi untuk dari kesimpulan dari jurnal yang tadi itu ada beberapa penelitian dalam jurnalnya. Untuk yang pertama, pada konteks perbankan digital, adopsi teknologi layanan digital yang semakin luas telah meningkatkan exposure terhadap ancaman cyber seperti serangan phishing, ransomware, DDoS, dan ancaman orang dalam. Tantangan ini juga mendorong pengembangan solusi berbasis pembelajaran mesin seperti SVM, RNN, dan LOF, namun integrasi solusi ini dengan aspek etika dan efisiensi sistem masih terbatas. Sedangkan pada aspek deteksi phishing-nya, penelitian ini terkini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis natural language processing dan pembelajaran mendalam dapat menghasilkan akurasi yang tinggi, terutama dengan algoritma seperti Big-Q yang dapat mencapai akurasi sekitar 97,39%. Meski demikian, sebagian besar pendeteksi ini hanya fokus pada deteksi konten halaman web atau URL secara statis tanpa mempertimbangkan dinamika hubungan semantik antar kata atau adaptasi terhadap ancaman baru. Sedangkan selain itu, tinjauan bibliometrik terhadap aplikasi AI dan ML di sektor keuangan mengungkapkan adanya potensi besar untuk penelitian lanjutan. Namun masih ada ancaman berbasis real time atau pendekatan terintegrasi atau analisis risiko di sektor ini. Penelitian berbasis Verve and CNN pada deteksi URL phishing yang telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan akurasi 96,6%, namun efisiensi waktu pelatihan dan generalisasi ke dataset yang lebih luas belum dieksplorasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, permasalahan utama mencakup keterbatasan adaptasi, model terhadap ancaman baru, kebutuhan efisiensi, dan real-time, serta integrasi aspek etika dalam kerangka kerja keamanan, memberikan peluang besar untuk penelitian lebih inovatif dan aplikatif di masa depannya. Jadi, kurang lebih untuk jurnal penelitian yang dari beberapa yang tadi itu, yang ingin dikembangkan lagi yaitu pengembangan modul deteksi phishing real-time berbasis BERT dan pembelajaran adaptif untuk meningkatkan keamanan cyber dalam perbankan digital. Ini mungkin contohnya. Nah, why this topic? Kenapa ambil judul itu? Karena pertama, ada kebutuhan deteksi secara real time. Sebagian besar penelitian ini saat ini fokus pada deteksi phishing menggunakan dataset statis sehingga kurang responsif terhadap ancaman baru yang muncul nih. Penelitian ini juga menawarkan solusi dengan pendekatan pembelajaran adaptif dan real time untuk mendeteksi pola serangan phishing yang terus berkembang ke depannya. Yang kedua, terdapat relevansi di era digital saat ini, terutama pada perbankan digital. Perbankan digital menghadapi ancaman phishing yang semakin canggih. Penelitian ini sangat-sangat relevan untuk memberikan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh lembaga keuangan untuk melindungi data sensitif pelanggannya. Yang ketiga yaitu faktor meningkatkan kepercayaan dari publiknya atau dari masyarakat saat ini. Dengan meningkatkan keamanan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital dapat ditingkatkan yang pada akhirnya mendukung adopsi teknologi digital secara lebih luas. Nah, tujuannya mengintegrasikan BERT untuk memahami konteks URL phishing, memanfaatkan pembelajaran adaptif untuk menangkap pola serangan baru secara real time, dan meningkatkan efisiensi melalui arsitektur hybrid yang menggabungkan deep learning dengan teknik statistik, aplikasi keamanan cyber yang berbasis real time yang relevan dengan kebutuhan industri perbankan digital. Untuk hipotesa penelitian ini lebih untuk bertujuan untuk mengembangkan nih model deteksi phishing berbasis URL dan konten yang mampu beradaptasi secara real time terhadap pola serangan baru. Dengan memanfaatkan model BERT untuk analisis semantik dan pembelajaran adaptif untuk mendeteksi ancaman yang dinamis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi sistem deteksi phishing. Hipotesa utama dari penelitian ini adalah bahwa kombinasi antara ekstraksi fitur berbasis NLP, penggunaan BERT, dan pembelajaran adaptif dapat menghasilkan model yang lebih akurat, efisien, responsif terhadap ancaman phishing dibandingkan dengan pendeteksi statis atau konvensional. Nah, lalu apa sih perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang dulu-dulu nih? Nah, untuk perbedaannya ini sendiri itu penelitian ini lebih berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek. Untuk yang pertama nih, contohnya penelitian terdahulu seperti yang berbasis Big-Group atau BERT yang hanya fokus pada deteksi phishing menggunakan dataset statis tanpa mempertimbangkan
adaptabilitas model terhadap ancaman yang terus berkembang. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengandalkan pendekatan berbasis URL atau konten secara terpisah. Sedangkan sementara ini penelitian ini menggabungkan keduanya untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif. Pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini juga memperhatikan efisiensi waktu pelatihan dan implementasi skala besar yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Baik, untuk penjelasan kali ini, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.